Dan bagi orang-orang yang memungkiri tentang adanya kehidupan akhirat, dibantah tentu oleh para ulama tentang masalah itu, termasuk adanya kehidupan kuburan. Kita akan kuatkan dengan dalil-dalil terlebih dahulu. Dalil apa saja yang membuktikan adanya kehidupan kuburan, baik menjadi taman dari taman surga bagi orang beriman atau lubang dari lubang neraka. Bermula ayat yang paling disepakati oleh para ulama tentang adanya siksa kubur dan nikmatnya adalah surah Ghafir. Surah nomor 40 ayat 46 yang Allah berfirman tentang Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan api neraka pada pagi dan petang, maksudnya Fir'aun dan keluarganya yang kufur kepada Allah. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti, atau dia akan dilihatkan neraka pada pagi dan petang pada saat terjadi kiamat. Dan dikatakan kepada para malaikat, mereka akan diperlihatkan api di pagi dan petang hari di kuburan, dan pada hari kiamat malaikat akan berkata kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang kufur, rasakanlah azab yang keras, artinya masuk ke dalam api neraka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan pokok yang besar bagi ahli sunnah di dalam pendalilan atas adanya azab kubur di alam barzah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, api ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya yang kufur, pada pagi dan petang hari. Tafsir Ibnu Katsir di jilid 4 halaman 70 tentunya. Juga Asy-Syaukani mengatakan jumhur ulama berpendapat bahwa maksud ditampakkan api pada pagi dan petang hari adalah di alam barzah. Diambil dari tafsir Fathul Qadir di jilid 4 halaman 613. Juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata terdapat pengkhabaran bahwasanya ruh-ruh para pengikut Fir'aun itu akan selalu diperlihatkan neraka atau disiksa di kuburan kepada mereka setiap pagi dan petang. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 1379, Muslim 2866, Tirmidzi nomor 1072. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Kalau seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempatnya di dalam kubur di pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka jadilah kuburannya itu menjadi surga. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Dan kalau dia termasuk penghuni neraka, maka akan jadi nerakalah kuburannya itu. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Maka malaikat akan berkata kepadanya, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Artinya akan menjadi lubang dari lubang neraka atau akan menjadi taman dari taman surga. Juga ayat yang sangat jelas dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang prosesi matinya orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah ngerinya, kata Allah, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakaratil maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Di garis bawah kalimat ini Allah mengatakan, pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maksudnya tidak mau patuh pada perintah dan juga selalu melanggar larangan-larangan. Dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penafsir umat ini dari kalangan sahabat, sesungguhnya yang dimaksud dengan keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan atau sangat menghinakan, adalah siksa kubur. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir jadi 2 halaman 157. Juga diambil dari surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 21, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti, kata Allah, kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat
di dunia sebelum azab yang besar nanti di neraka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah siksa kubur. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu juga menukil kisah atau menukil hadis yang sangat jelas berhubungan dengan masalah itu, yang cukup panjang tentunya. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan datang malaikat kepadanya dan mencabut ruhnya sambil mengatakan, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu." Lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian naik ke langit, lalu kembali ke kuburan. Lalu dia masih sempat mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya. Kemudian 3 langkah mereka jalan, maka baru datang malaikat Mungkar Nakir menuduhkan lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Lalu kemudian dia jawab dengan mudah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, hamparkan atau bukakan jalan hambaku dari surga. Maka terhamparlah di hadapannya permadani dan sampailah kepadanya wangi-wangi surga itu. Kemudian jadilah taman dari taman surga kuburannya. Dan dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkanlah waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam, atau cepatkan waktu aku ingin masuk ke dalam surgaku. Begitu juga hadis ini cukup panjang, di mana Nabi SAW mengatakan, dan orang fasik ataupun orang munafik, orang kafir, maka sama. Mereka waktu ditanya oleh malaikat, waktu dicabut ruhnya dengan keras, kemudian dibungkus kain kafan dari neraka, sampai ke langit ditolak, kemudian dikembalikan ke kuburan. Setelah masuk kuburan, maka malaikat Mungkar Nakir tanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia cuma mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu nerakanya, lalu sampailah kepadanya bau busuknya dan panas apinya. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Itu hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Muslim tentunya. Itu hadis masyhur diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis Bukhari ini diriwayatkan di nomor 2931. Juga Abu Ayyub Al-Ansari berkata radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams fasami'a sautan faqala yahudu tu'adzabu fi kuburiha. Nabi SAW pernah keluar, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sedangkan matahari telah terbenam, mulai masuk malam kayak kita sekarang maghrib begini. Lalu beliau mendengar suara gemuruh yang besar. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya suara itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1375. Juga Ummu Mubashirah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepadaku. Saya langsung terjemahkan karena hadisnya lafadznya panjang. Rasulullah SAW datang kepadaku dan aku sedang berada di salah satu kebun Bani Najjar yang dalamnya ada kuburan. Di antara penghuni kuburan tersebut adalah mereka yang mati di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW mendengar mereka sedang disiksa. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dan berkata, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Ummu Mubashirah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka disiksa di kubur mereka? Kata Nabi SAW, benar, siksa yang hanya didengar oleh hewan-hewan. Hadis ini riwayat Ibn Hibban nomor 3125. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan kalian sebagian dari siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 2868. Juga teman-teman sekalian, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, pernah berjalan bersama Nabi SAW, kemudian terlihatlah beberapa kuburan. Lalu Nabi SAW berkata, penghuni kuburan ini sedang disiksa. 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Yang satu kena tidak cebok pada saat kencing, dan yang satu suka menyebarkan adu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil pelapa kurma yang basah, lalu menancapkan di tempat itu, kemudian mengatakan, semoga saja ini meringankan mereka selama belum kering. Tapi ini mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam.